Bisa apa? Belum lagi. Langsung ke sini. Siap. Dari Senat Akademik, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, Dekan Fakultas dan Sekolah, Sekretaris Prof. Muhtar, kami silakan kembali. Perjanjian kerjasama tentang penelitian dan pengabdian masyarakat terkait pekerja migran Indonesia. Kami mohon berkenan mengangkat dokumen yang sudah ditandatangani. Irjen Polisi Biono, kami silakan. Perjanjian kerjasama tentang sinergi pembentukan dan pelaksanaan Badan Layanan Umum di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami mohon berkenan mengangkat dokumen yang sudah ditandatangani. Perjanjian kerjasama tentang penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi pekerja migran Indonesia. Kami silakan mengangkat dokumen yang sudah ditandatangani. Satu tridharma dari ini, yaitu pengabdian masyarakat. Meskipun nanti perjalanan kerja itu juga akan meliputi bidang yang lain-lainnya, ya, termasuk kalau diperlukan kita akan backup dari. Sebentar lagi, tapi tadi saya sudah dapat dukungan langsung dari Pak Menteri, alhamdulillah. Dan di sini juga ada Bu Wit, Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang Bu Wit ini mau di SOTK dulu, Dinas Tenaga Kerjanya udah mau dihilangin, Pak. Profesor Dr. Hartono selaku Rektor UNS beserta seluruh jajaran. Ini saya maaf tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Pak Wali Kota Solo. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghadirkan satu kebaikan dan keberkahan untuk UNS, untuk masyarakat Solo. Jadi hari ini saya sengaja ke UNS sekaligus di Solo karena memang kita sedang berupaya untuk membangun kolaborasi sinergi dengan Pemda dan perguruan tinggi. Apa yang akan kita sinergikan adalah satu, keinginan kita untuk mengisi peluang-peluang kerja terutama yang memiliki skill di luar negeri, karena ada 1,7 juta permintaan pekerjaan dari luar negeri yang oleh negara kita, oleh kami kementerian baru bisa kita dorong 297.000. Nah, untuk itu kita butuh membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan Pemda. Bentuk kerjasamanya apa saja? Salah satunya yang paling utama adalah kita ingin menciptakan penyiapan sumber daya manusia yang skill luar negeri, tentu dengan membangun atau menyiapkan vokasi, pelatihan-pelatihan. Karena salah satu yang menjadi syarat untuk bekerja di luar negeri dengan termasuk
pekerja jadi terlindungi itu adalah skillnya bagus. Kalau skillnya bagus, gajinya bagus, dan dia juga bisa menjadi expert setelah dia pulang. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Hari ini kita tanda tangani MOU sekaligus PKS, mulai dari pra pemberangkatan sampai pada penempatan kerja migran, sampai nanti dia kembali pulang. Itu akan menjadi satu sistem tata kelola yang kita bahas di dalam perjanjian kerjasama. Termasuk Pak Wali, kita berterima kasih karena Pak Wali ini infrastruktur untuk pekerja migrannya bagus. Ada teknoparknya, ada Astacita soal rumah siap kerjanya, dan ada visi yang menurut saya sangat bagus, ingin mengambil generasi-generasi bonus demografi yang ada ini untuk dibawa ke luar negeri. Terutama kelihatannya di sini nih lebih senang didorong ke Jepang. Nah, nanti kita akan nyambungkan antara vokasi dan kurikulum dan instrukturnya, sehingga pekerjaan yang diminta ini otomatis terserap tenaga kerjanya. Kadang-kadang kita ini membuat pelatihannya A, tapi pekerjaannya B, itu nggak nyambung. Ini kita sambungkan. Nah, yang bisa begini ini harus dikelola secara baik. Yang terakhir, saya berharap MOU hari ini tidak hanya omon-omon, tapi ini akan kita jadikan satu role model untuk kerjasama tiga ya, antara kami, Pemda, dan universitas atau perguruan tinggi. Kalau terkait dengan pembentukan tim khusus yang untuk Solo tadi gimana? Oh, itu di kami, karena kan saya tidak pengen kebanyakan diskusi, tapi eksekusi yang penting. Nanti akan saya bentuk tim, termasuk kita akan mengkaji, akan membentuk pos pelayanan khusus untuk Solo dan ex-Karesidenan. Pak, soal moratorium Timur Tengah gimana, Pak? Kita bicara ini dulu aja, nanti aja moratorium ya. Intinya untuk buka moratorium itu tidak mudah juga. Kita harus mendengarkan banyak pihak dan butuh proses. Jadi kita butuh kajian, butuh masukan banyak pihak biar semuanya kebijakan itu dibuat semua pada happy. Untuk pemenuhan 1,7 tadi, Pak? Untuk pemenuhan 1,7 targetnya kapan? Tahun berapa? Waduh, kalau tahunnya biasa, tapi tahun ini saya menargetkan 425.000 dari 297.000. Penambahan 200.000. 200. Permintaan paling banyak di negara mana? Juga negara Taiwan, Hong Kong. Sebenarnya permintaan dari Arab Saudi juga besar. Arab Saudi itu menghubungi saya itu minta 650.000 orang tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi. Tapi harus dibuka dulu MOU-nya. Tapi itu di luar 3 negara yang dilarang itu ya, Pak? Yang Kamboja, Thailand, sama yang rawan. Itu yang larang saya. Tapi artinya yang 1,7 itu 3 negara itu ada? Enggak ada. Jadi kita ini sama Kamboja, Vietnam, termasuk bukan Vietnam, Myanmar, Thailand itu tidak punya kerjasama penempatan. Nah, kalau tidak punya kerjasama penempatan sebenarnya tidak boleh. Nah, dan apalagi di sana banyak warga kita kena TPPO, makanya saya berinisiatif untuk melarang itu. Mengingatkan kepada publik, hati-hati kalau mau kerja di beberapa negara itu. Modusnya seperti apa sih, Pak? Modusnya biasanya sebelum ke Myanmar, Kamboja. Modusnya gini, modusnya mereka dapat informasi dari media sosial, kemudian dari situ dia biasa menghubungi orang tertentu, kemudian diurus secara sel, tiketnya, visanya mereka urus sendiri. Kan rata-rata yang terdidik nih, rata-rata sudah kerja, sudah berpendidikan bagus berangkat itu. Jadi habis itu dibawa ke sana, lalu di sanalah mulai ada satu kasus yang Semarang itu ya, dia itu dulu pengusaha kontraktor, gara-gara tidak dibayar oleh vendor bangkrut.
Kemudian karena bangkrut, maka ada lowongan jadi kepala gudang di Thailand. Berangkat, terus baru turun di pinggiran Thailand situ, perbatasan Myanmar, langsung dikarungin. Itulah. Nanti hati-hati, jangan mudah terpengaruh iming-iming di media sosial. Jangan mudah. Ada datanya nggak sih Pak yang di Thailand atau Kamboja, Myanmar atau Kamboja itu Pak? Data apanya? Yang untuk imigran yang di sana. Karena mereka ini semua unprocedural, ilegal. Jadi kita nggak punya data, jujur aja. Data kalau ada viral atau ada laporan. Atau masuk yang di Arab Saudi apa juga yang dilarang? Di Arab Saudi kan juga. Kalau sekarang dilarang Pak. Jadi Arab Saudi itu sekarang dilarang karena ada yang disebut moratorium, penghentian kerjasama. Walaupun ada 195.000 orang kita yang berangkat bocor ke luar negeri, dan itu rawan tidak terlindungi. Pak, dari pemerintah sudah ada kalkulasi nggak dampak ekonomi global ini ke pekerja migran yang mungkin pulang atau? Pasti berdampak, dan saya tidak perlu analisis dampak. Yang penting penempatan pekerja migran yang skill itu luar negeri itu akan menjadi solusi terhadap ekonomi dan pengangguran kita. Pasti. Satu lagi Pak, kalau untuk panjang kali peran Pemda sama dari universitas ini untuk antisipasi hal itu seperti apa? Pemda itu bisa membantu kita, satu, mensosialisasikan ini supaya, karena masalah utama pelindungan itu mereka berangkat secara ilegal. Yang kedua, Pemda membantu dalam hal penyiapan sumber dayanya, pelatihannya, pembiayaannya. Yang ketiga, pemberdayaannya setelah dia pulang, perlindungan hukumnya, itu Pemda punya ruang itu. Kalau di beliau banyak, sama vokasinya, penelitiannya. Kita kan nggak boleh terus-menerus hanya tanpa ada penelitian, kita harus meneliti. Kenapa Filipina bisa bagus? Manajemen pengelolaan pekerja migrannya. Nah, kita harus belajar seperti itu. Nah, penelitian itu butuh. Apa yang dibutuhkan? Ada targetnya Pak yang terserap dari pelatihan ini nanti rasa. Nah, kalau itu targetnya biar dikawali sama Pak Rektor. Thank you Pak.